itu ada mix cakra dan segitiga dikit, ya kan? Supaya dia pori-porinya halus ya. Tapi ini karena mau diisi, saya pakainya cakra semua. Ya, ya, oke, baik. Nah, mau disuntik itu loh. Ya, oke. Lalu ada gula pasir, masuk. Gula pasir, masuk gula pasir. Gula pasir ya. Oke, HP ku ada yang tadi kalau terlewat ngomong ya Bu ya. Kalau ada yang terlewat maksudnya saya. Ya, gula pasir masuk. Iya. Oke. Susu bubuk. Kok nggak pakai susu ya? Pakainya air. Saya resepnya pakai air. Oh ada ya. Oh sorry. Nggak kelihatan. Susu bubuk. Ya. Susu bubuk masuk. Saya pakainya mereknya bebas tapi ini Denko. Ya. Tapi mereknya bebas ya. Ini susu bubuk ya. Masuk susu bubuk. Lalu kemudian apa lagi yang masuk? Bread Improver apa tuh? Itu apa tuh? Apa itu? Ya, ini bread improver. Bakerzin. Bakerzin. Kita pakainya ibis. Ibis blue. Ibis blue. Ya, ini saya pakai ibis blue. Pakai yang udah ada MUI. Halal Yang udah ada sertifikat. Ada halalnya. Di toko itu Bluebell, toko Ani. Toko bahan kue. Ya, Bluebell kalau Kelapa Gading mah Bluebell. Saya mah online aja kok. Online saya online. Bisa beli dikit dulu kan, Chef? Bisa beli dikit dulu. Kan ada kemasan yang kecil. Ada kemasan yang kecil. Kirain harus bulk. Ada kemasan Yang saset. kemasan kecil 5.000. 5.000 satu gitu kan. Ya. Hah? 7.000? Tergantung yang jual, tergantung naik. Oh, saya belinya banyak kali ya. 5 kok di Eldelang. Kenapa di Oh, mungkin dia lebih ya itu tadi belanjanya Beda toko, beda. Ya. Oke, baik apa lagi? Ragi Ragi masuk. Lagi duluan. Iya dong. Lah kalau nggak guruan nanti nggak bisa ini. Nggak bisa kembang lagi ya. Ragi bebas kan, mau rimpan boleh kan? Yang paling bagus itu apa namanya? Oke, ya. Nah, ini aku pakai pewangi supaya lebih wangi. Tambahin ya di situ nggak ada ya. Ini loh, anu Larome. Larome. Ragi yang bagus saf instan. Kak Fermipan juga boleh. Cari yang ada MUI aja. Oh, oke. Ya, oke. Essence. Saf SAFF. Cari yang ada MUI kalau kita mau lanjut ke sertifikasi halal ya supaya aman ya. Larumnya kalau 1 kilo 3 gram paling banyak. 3 gram itu paling banyak. 1 kilo tepung 3 gram itu udah paling banyak. Karena gini, bahan tambahan makanan kayak vanila, kayak bread improver itu paling kalau nggak itu 0,3%. Contohnya sekilo 3 gram gitu nggak apa-apa, gitu ya. Atau misalnya kalau untuk bread improver 0,4% gitu ya. Ini 2 kilo. 2 kilo. Oh, 1,5 kilo. Oh ya. Larome. Oke, ragi instan udah ya. Bread improver udah. Garam nggak boleh sekarang. Unsalted boleh, salted boleh. Masalahnya mau mentega Wisman boleh. Mau unsalted yang Anchor boleh, mau margarin ya boleh, Wani Piro. Oke, siap. Mau di mix juga boleh, Wani Piro ya. Pokoknya totalnya 140 ya. Kalau pengen lembut ya semua butter. Karena ini kan namanya ban ini rada mahal dikit harganya. Jadi kalau semua butter, tinggal butternya mau harga yang murah atau yang mahal, gitu ya. Oke, dah susunya 400 kenapa ada air ya? Oh ada ya Bang ya? Oke, baik. Dah. Saya mau tanya dong. Oke. Saya mau tanya dong, bedanya bread improver sama ragi apa kan sama-sama pengembang? Beda. Beda lagi. Namanya beda. Ya. Nih kalau ragi itu untuk mengembang supaya dia bisa mengembang 2 kali lipat. Jadi terjadinya gas. Ada fermentasi. Tapi kalau bread improver telur ya. melembutkan untuk melembutkan
ingetin aja. Vitamin ya, vitamin untuk orang usaha. Kalau orang nggak mau makan, hilangin aja. Ya kalau bilang aku nggak mau pakai brand improver, ya udah hilangin aja. Tapi apa yang terjadi sih? Kalau brand improver dihilangin, apa yang terjadi? Kurang lembut. Selain kurang lembut apa? Kurang mengembang. Kenapa bisa kasar? Ya, Bikin seret. Sejujurnya brand improver ini adalah vitamin untuk gluten tepung. Vitamin gluten tepung yang tadinya tepungnya itu kayak kering banget atau lembab, karena penyimpanan orang itu kan di toko itu beda-beda. Misalnya di pasar panas, nanti di luar terik matahari kering, nanti ada yang di AC, nanti ada yang di gudang berapa bulan, itu merusak gluten. Setelah gluten itu agak rusak, dikasihlah itu si vitamin namanya brand improver untuk menetralkan. Nah, kalau kita pakai brand improver yang MUI ya, ini Ibit Blue tuh ada MUI-nya, ada halalnya ya. Apa yang terjadi? Karena dia sudah dinetralkan, kayak kita punya kulit pakai hand body sama enggak, kayak orang pakai serum sama enggak, ya kan? Lembab, ya kan? Yang terjadi apa? Terbentuknya gluten itu cepat. Terbentuknya gluten itu berarti apa? Berarti elastis. Elastis itu berarti gampang kalis nantinya. Tapi kalau nggak masuk brand improver, itu nggak kalis-kalis. Kalau kalisnya cepat, pengembangan fermentasinya juga cepat. Jadi dia akan menghasilkan gas yang cepat karena sudah kalis banget. Jadi fermentasinya cepat. Akhirnya jadinya kuenya empuk karena fermentasinya cepat. Kalau fermentasi lambat gini, aduh kok nggak gede-gede ya? Nanti lagi, aduh kok nggak gede-gede, kayak mampet, kayak saya gitu kan. Acep bisa aja. Iya kan, kayak bantet gitu kan, kayak bantet gitu loh. Lama-lama kita nggak sabar, kita panggang. Akhirnya yang terjadi apa? Kayak padat, kayak bantet ya. Tapi kalau pakai brand improver, itu dia lebih cepat terbentuknya, si gluten elastisnya cepat, dan proses untuk membuat gas itu cepat banget. Akhirnya nanti jadinya lembut, gitu ya. Iya, dia 2 kali lipat gitu ya. Tapi ada yang orang tertentu tidak mau pakai. Kenapa? Karena dia udah divonis sama dokter memang tidak boleh memakan zat tambahan apapun juga. Mau vanili nggak boleh, mau pewarna nggak boleh. Ada orang yang sakit lambung akut seperti itu. Ada orang sakit cancer juga kadang-kadang nggak boleh. Nah udah nggak usah pakai. Dia nggak usah pakai, ya udah diterima aja. Makanya sekarang ini ada sourdough yang membuat ragi alami itu diperuntukkan yang healthy brand yang untuk orang-orang yang tidak bisa mengkonsumsi lagi. Jadilah sourdough itu membuat ragi sendiri, jadi bukan dari pabrikasi. Oke, gitu ya. Sip. Yuk kita mixer. Yuk, baik ya. Mixernya pelan dulu. Kalau di rumah, ya kalau di rumah itu pakai tangan dulu gini-gini nih, ya pakai tangan dulu gini-gini, ya enggak diaduk gini doang, karena masih kering-kering gini toh. Nah setelah itu baru masukkan cairannya, ya cairannya. Ini tidak pakai air. Iya lebih hemat. Iya karena milk bun itu maunya warnanya putih. Oh pucat. Kalau misalnya dikasih warna biru pun atau mau kuning, mau pink, mau ungu, itu kayak Pucat, pastel ya. Karena kalau kita ada telurnya, warnanya jadi nggak pastel, jadi coklat. Makanya di sini pakai butter supaya apa? Mengganti kelembutan si telur itu dan gurih pakai susu gitu kan? Paham ya? Siap. Iya. Ini susu cair ya? Ini susu cair. Oke. Ada orang yang mau keren lagi yang mahal-mahal tuh tambahin lagi whipping cream dikit supaya legit gurih gitu kan. Tapi kita nggak usah karena kita isiannya udah pakai whipping cream. Siap. Oke, masukin. Pelan ya. Nah kayak gini ya Bu, kalau bikin di rumah nanti pakai tangannya misalnya yang nggak punya mesin ya. Di sini air es. Susunya juga dingin tadi ya. Susunya juga dingin. Jadi pelan-pelan kayak gini, pelan-pelan kayak gini. Tuh ya, tuh kalem. Jadi jangan ngamuk dulu, jangan. Nanti ngamuknya kalau udah masuk mentega. Kalau udah masuk mentega ngamuk. Sekarang nggak boleh ngamuk ya. Jadi kayak orang sate ya. Iya. Terus ya. Oke. Pelan-pelan ya. Pakai jari satu ya. Iya, kita kan jadinya 10 ya. Bisa dong. Wanita. Ya, jadi kalau semuanya susu boleh lagi wanita ya.
airnya juga. Karena udah pakai unsalt semua, pakai butter semua. Soalnya kalau udah pakai butter semua, nanti pakai susu semua, takutnya nanti naiknya lambat. Semakin banyak lemak, semakin naiknya lama, ya. Nanti kalau di rumah boleh sambil teman-teman belajar, ya. Oke, siap. Kalau di sini, kalau lama nanti ngantuk, ya kan? Iya. Ini tadi butternya pakai apa? Anchor, ya. Jadi ini, unsalted. Unsalted itu supaya dia lumer, supaya dia lembut, ya. Karena tidak pakai telur, ya. Yang salted itu pengaruhnya jadi Gini, kalau yang salted itu kan dia mengikat. Garam mengikat nggak? Iya. Ya, ini sudah ada garam. Ya, sudah ada garam. Salted lebih mengikat, jadi rotinya kenceng. Tapi kalau pakai unsalted rotinya agak lemes-lemes gitu. Tapi kalau misalnya di garam jadi kita nggak pakai yang salted, Ya bisa, dia lebih kayak lemas. Cuman kan orang enak rasanya. Margarin sudah banyak saltnya, ya kan? Makanya kenapa butter itu lebih lembut? Karena tidak seperti garam, margarin yang banyak salt. Ngerti kan maksudnya? Kalau margarin kan banyak asinnya, kalau butter kan agak tawar kan? Makanya kenapa membuat roti itu lebih lembut kalau pakai butter. Semakin banyak garam kandungannya, semakin dia kencang. Paham ya? Kalau kayak bikin apa itu namanya? Kasih nomor 2, Sen. Kayak bikin apa namanya? Pempek lupa garam, ayo. Garam dari batu, ya kan? Nah, gitu ya. Oke. Nah, kita aduk seperti ini ya, udah masuk semua ya. Tuh. Nah, nanti kira-kira 5 menit, nah ngitungnya baru sekarang ya. 5 menit nanti baru masuk 2 macam ini. Ya, baru masuk 2 macam ini. Iya, ya. Jadi kira-kira gini, kalau ngomong 5 menit kan baku ya. Kira-kira diaduk kira-kira dalam hati kita gulanya larut. Ya, kiranya dalam hati kita gulanya udah larut. Ya. kalau mixnya terlalu lama, apa pengaruh? Ada pengaruh nggak? Kalau mixernya terlalu lama pengaruh. Jadi semakin mixernya semakin lama ya, semakin lama semakin pori-porinya halus kan. Semakin nggak berantakan semakin licin kan. Nah kalau udah licin udah kalis dimasukin kedua macam itu susah masuknya. Makanya kadang-kadang suka berantem di rumah. Iya. Iya. Oke. Nah ini setengah halus kan? Masih ada geradak-geradak, ya nggak? Masih ada geradak-geradak ya. Nah geradak-geradak dalam arti beda nggak sama yang pertama tadi? Beda masih Beda, yang pertama lebih kasar ya. Ini setengah halus. Gluten. Nah, masih ada geradak-geradak. Jangan sampai licin banget. Kalau sampai licin banget masuk kedua macam ini ya. Susah. nggak ada pori-porinya. Sudah nggak bisa tembus. Makanya kadang-kadang gini, peracet. Kadang-kadang kalau nggak ngerti kan bikin donat apa? Iya lagi, peracet. Tuh anu menteganya duluan, peracet. Berantem pada belepotan kabeh. Lawang nggak bisa nembus. Masuknya susah, ngerobeknya susah. Kalau masih ada kasar-kasar gitu tuh ya, kasar-kasar dikit tapi nggak kasar banget. Masuknya ke dalam rada gampang. Masih bisa masuk nyelip. Tadi kan maksudnya? Iya. Nah, ya. Jadi caranya seperti ini. Yuk kita masuk. Nah, ini unsalted. Mau rotinya mau yang lembut, jadi pakainya unsalt. Padahal dia nggak pakai telur, ya kan? Ya. Kalau kita mau bikin pakai telur boleh nggak? Boleh. Tapi kan aku pengennya yang pucet-pucet. Kalau mau pucet-pucet nggak pakai telur, ya. Nah, Itu kalau misalnya butternya dilebihin gitu tuh masalah nggak sih? gini, membuat roti kalau butternya dilebihin, tapi lebihnya cuma sedikit, itu oke. Kalau lebihnya cuma sedikit oke, kalau lebihnya banyak blender, berat, tau nggak? Bukannya naik ke atas malah pakai blender. Iya, karena komposisinya udah beda. Makanya kebanyakan gini, boleh ngelebihin mentega. Kalau resepnya kita bisa lihat, kok resepnya kayak ekonomis banget sih ini, mau lebihin sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau resepnya udah keren nih, misalnya udah pakai whipping cream, kan ada yang premium tuh, udah pakai whipping cream, udah pakai susu UHT, telur kuningnya banyak, kayak Omega, si telur omega. bluder, udah telur kuningnya banyak kayak bluder, menteganya udah banyak kayak bluder 300, masih mau nambah lagi, ya blender. Dimasukin ya, Zat? Ya. Oke. Tapi saya mau kasih tahu ya, yang penting sekali, kalau seandainya bikin roti blender, Menteganya nempel di sini. kalau seandainya bikin roti itu kayak Nah. Dingin. Oh iya dingin. Oh harus dingin juga chef. jangan Nanti dari rumah. jangan sendiri Kena AC kali ya. blender kayak apapun kalau pakai tangan kan dia
kayak user ya supaya dia naiknya ke atas, dia nggak lebar. Kalau dibiarkan begitu nanti jadinya jelek ya. Contoh kayak blender, terus kalau gimana jadinya kurang pinter, kok blender nih jadi gepek-gepek. Chef, kalau pakai telur tuh kuning telurnya atau putih telurnya juga boleh masuk sih, Chef? Kuning telur lebih bagus. Tapi kalau semua ya sampai kali enggak putih, kuning. oh terlalu kuning. nah ini kan udah pakai mentega nih. Nah di rumah boleh kalau udah mentega boleh pakai itu mixer spiral yang sekarang dibagi itu kan. Siap, nanti langsung praktek. Yang ya Pelan-pelan. misalnya nomor 1, 2, 3 pakai nomor 1 atau 2. Iya. Tadi yang pakai apa Mbak? Ini kan Garam. yang planetary ya. Nggak pernah pakai nomor 3 buat rolling. Selalu dari dulu itu nomor 1 atau nomor 2. 2. Kenapa? Karena memang nggak boleh 3 itu